Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydan amma ba'da ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyyatihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan man limadha ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jili Syekh Shihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rubani, bab yang berisi tentang empat nasihat. Isinya 4 butir nasihat. Fihi, di dalam bab ini, sab'atun, ada 7, wasalasuna, dan 30, berarti 37. Mau'idhohnya atau nasihat. Samaniatun, yang 8, akhbarun, itu berupa hadis. Wal baqi, dan sisanya atharun, asar itu makalah atau ucapan para sahabat. Kalau ucapan Rasulullah itu hadis. Al-maqalatul ula, makalah yang pertama. Ruwiya, diriwayatkan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda atau berkata, li Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu, kepada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abu Dzar al-Ghifari. Wa ismuhu, nama aslinya Abu Dzar itu Jundab ibnu Junadah. Nama aslinya, kadang ada yang membaca Jundub, ada yang membaca Jundab. Jundub ibnu Junadah, tapi nama populernya Abu Dzar al-Ghifari. Jadi nama asli sama nama panggilan dari dulu udah ada. Namanya Ainur Rahimah, panggilannya Inul Daratista. Nah iya kan namanya Ainur Rahimah kan. Nah, ini namanya Jundub ibnu Junadah, cuman nama panggilannya Abi Dzar al-Ghifari. Nah, penyanyi kan nama aslinya kadang kan beda sama nama panggung ya. Nah, Evita Mala nama aslinya siapa? Enggak, takutnya namanya Sugiem apa siapa. Kalau nama Sugiem kan enggak menjual, gantilah siapa gitu. Ya. Kata Rasulullah kepada Abu Dzar al-Ghifari, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Ini nasihat-nasihat yang berbentuk kayak kinayah. Jaddidi, perbaharui as-safinata, perahu, kapal. Fa innal bahra, karena sesungguhnya laut, amikun, itu dalam. Perbaharui kapalmu, servis kendaraanmu, wong perjalananmu itu jauh. Artinya ahsin, perbaiki, an-niyata, niat.
Fi kulli ma, dalam setiap barang takti yang engkau kerjakan, wa tadhara, dan yang engkau tinggalkan, liyahsula, supaya memperoleh laka untukmu al ajru, pahala, wan najatu, dan keselamatan, min azabillahi ta'ala, dari azab Allah ta'ala. Maksudnya perbaharui kapal karena laut itu dalam, itu artinya perbaiki niat dari yang kita kerjakan maupun yang kita tinggalkan, biar ada pahala atau keselamatan dari azab Allah. Kerjaannya sama tapi niatnya beda, akan menghasilkan yang berbeda. Kemarin kan saya contohin sama-sama ngasih duit, bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Wajib kalau buat bayar utang, buat bayar zakat, entah fitrah maupun zakat mal, wajib. Tapi kalau untuk niat sedekah, niat infak, sunnah. Tapi kalau niatnya buat nyogok, haram. Sama-sama keluar duit. Atau sesuatu yang kita tinggalkan. Misalnya ada orang yang hobinya main judi. Loh, kok udah nggak main? Ya tergantung niatnya. Kalau niatnya, oh saya nggak main, lagi nggak punya duit, yo nggak ada pahalanya, tak kok. Oh saya udah berhenti, udah tobat. Nah, sama-sama ninggalin judi, tapi hasilnya beda karena niatnya beda. Lah kalau niatnya, aduh saya nggak punya duit, niatnya emang nggak punya duit. Atau niatnya, waduh, oh, saya melawan yang itu masih punya utang, enggak. Sesuatu yang kita kerjakan, yang kita tinggalkan, itu kalau niatnya benar akan memperoleh pahala. Kemarin saya contohin orang tidur aja bisa memperoleh pahala kalau niatnya benar. Makan juga memperoleh pahala. Nah, kalau niatnya benar, apalagi sedekah, sedekah. Kalau sedekah niatnya benar, pahalanya gede. Sedekah, apalagi ini hamil disodakoi terus biar gak sesar. Wa kataba al-imamu Umar al-Faruq, wa kataba, dan berkirim surat al-imam Umar al-Faruq, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Gelarnya itu kan al-Faruq. Al-Faruq itu pembeda. Umar bin Khattab itu jelas membedakan mana halal, mana haram. Enggak ada kata remeng-remeng, kata Umar bin Khattab. Makanya gelarnya Al-Faruq, orang yang membeda. Berkirim surat kepada ila Abi Musa al-Ash'ari, yaitu kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Umar al-Faruq dan Abu Musa al-Ash'ari. Man, siapapun, kholasat, dibaca kholasat bisa, dibaca kholusat bisa. Man, siapapun, kholasat, yang bersih niyatuhu, niatnya, niatnya lillahi ta'ala, niatnya benar. Kafahullahu, maka Allah akan mencukupi ma bainahu, apa yang antara dia, wa bainan nas, dan antara manusia. Orang yang niatnya baik maka akan memperoleh hasil yang baik. Sama-sama ngasih duit aja ya, niatnya beda. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab, wa kataba, dan berkirim surat Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti ini cucunya sahabat Umar. Namanya Salim, bapaknya namanya Abdullah, bapaknya lagi namanya Umar. Berarti cucunya Umar. Ila Umar ibnul
Abdul Aziz kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan khalifah yang terbaik setelah khalifah 4. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu ada khalifah yang entah keberapa, itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu terkenal khalifah yang baik. Setiap hari belusuan. Kalau sekarang katanya bahasanya namanya belusuan, untuk mengetahui kondisi real masyarakatnya. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Iklam, ketahuilah ya Umar, wahai Umar, maksudnya Umar bin Abdul Aziz, anna aunallahi, sesungguhnya pertolongan Allah lil abdi kepada seorang hamba biqadri niyatihi, itu disesuaikan dengan niatnya. Orang nyari nafkah, orang kerja kan nyari nafkah ya. Kalau niatnya itu baik, maksudnya baik itu ya untuk memberikan nafkah pada anak istri supaya enggak melakukan perbuatan yang enggak baik, supaya terhindar dari perkara-perkara yang haram, maka Allah akan memberi jalan. Tapi kalau dia kerja niatnya buat saingan, wah tetangga sebelah rumahnya udah dibangun, masuk saya belum. Wah akhirnya kerjanya dimempengi apa Indonesianya. Tapi niatnya buat saingan, wah ya wis beda urusannya. Faman khalasat niyatuhu, ini isi surat dari Salim kepada Umar bin Abdul Aziz. Faman, dan siapapun khalasat yang murni niyatuhu, niatnya tamma, maka akan disempurnakan aunullahi, pertolongan Allah, lahu, untuknya. Wa man naqasat niyatuhu, siapa yang kurang atau cacat niatnya, naqasat anhu aunullah biqadri dzalik, maka berkurang pula pertolongan Allah biqadri dzalik, seukuran dengan kekurangan niatnya itu. Ini niat, diperbaiki niatnya. Ibadah dan bukan ibadah tergantung niat. Wajib, sunnah, haram ya tergantung niat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khudh azada kamilan. Fa innas safara ba'idun. Wa khudh, dan ambillah azada, sangu, bekal kamilan yang sempurna. Fa innas safara, karena sesungguhnya perjalanan fil akhirati, di dalam akhirat, ba'idun, itu jauh. Fi ghayatit ta'abi, dan banget repotnya, banget susahnya. Makanya sering udah orang ngomong banyakin ibadah buat bekal. Nah, memang perjalanannya ini sangat jauh. Setiap kita ini kan menjalani perjalanan yang kita sekarang ini udah sampai ke rest area yang keberapa. Pertama, kita ini berada di alam roh. Alam roh ini semua manusia sama, bareng di situ. Kemudian pindah ke alam rahim. Rest area pertama itu alam rahim. Kemudian di situ di alam rahim itu rata-rata 9 bulan. Catatan tercepat 6 bulan berapa ya? Terlama 4 tahun. Berarti lahir langsung daftar PAUD itu. Kalau kita ngaji fikih, kitab-kitab fikih itu kan catatan hamil itu 4 tahun terlama. Ini rest area pertama, rest area kedua sekarang. Tadi dunia, di sini macam-macam nih. Ada yang baru sehari,
Ada yang bulan, ada yang tahun, ada yang 70 tahun, ada yang macam-macam. Lah orang di rest area kan ya tergantung ya. Nah, kalau ketiduran ya kelamaan. Ya kemudian setelah di rest area ini kemudian pindah ke alam kubur. Alam kubur sampai datangnya kiamat. Ya kalau dikubur sekarang langsung kiamat datang. Ya sekarang cuma sehari. Lah kalau 1000 tahun. Setelah di alam kubur pindah ke alam mahsyar. Nunggu persidangan. Persidangan satu-satu. Nungguin kayak apa lamanya ya? Orang sevilla mahkota jadi kalau dikumpulin semua, gede, kecil, tua, muda, laki, perempuan jadi satu. Umpama di data satu-satu nama, alamat. Kalau kita nomor urut berapa ya? Itu orang sevilla mahkota, baru yang segenerasi. Ini mulai dari zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan, Adam Damiri, sampai Adam Kurniawan, sampai Adam Boh. Satu-satu ngantri. Apa ya? Mbok kayak apa ya? Lah kalau dapat ruang tunggu yang ada AC-nya ya kan sambil megang HP, mainan ludo sih enak. Ya ruang tunggunya enak. Tapi ruang tunggu itu kan bisa dipesan dari sekarang. Lu bisa, itu kan ada hadis sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 rest area, ada 7 ruang tunggu yang di situ adem nyes yang akan diberikan oleh Allah kepada 7 macam orang. Di antaranya imamun adilun, pemimpin yang adil. Lah setiap kita kan pemimpin. Minimal mimpin diri sendiri. Lah mimpin diri sendiri itu gimana? Mata itu ada kalanya buat istirahat, ada kalanya buat ngaji. Lah ini matanya mau buat istirahat, berarti nggak adil sama mata. Perut itu ada kalanya untuk diisi, ada kalanya untuk dikosongin. Lah kok diisi aja nggak pernah puasa, berarti nggak adil sama perut. Yo naik ke atas lagi kita pemimpin, apalagi kita laki-laki seorang suami, yo mimpin anak, istri, semuanya pemimpin. Kalau bisa adil kita bisa berhak menempati rest area. Ada lagi diantaranya di situ ada rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Artinya orang yang enggak pernah ninggal ibadah. Walaupun dia tinggal di masjid tapi kalau enggak pernah ibadah. Loh ya pernah Pak, saya pernah ketemu security dia. Kerjanya di masjid itu udah tahun-tahunan. Cuman enggak pernah sholat. Tapi alasannya cerdas loh Pak. Pernah saya ajak ngobrol, saya tahunya dari ketua masjidnya bahwa security itu nggak sholat. Ya gitu, selesai pengajian zuhur seingat saya ngajak ngobrol tuh di pos security. Saya tanya, Bang, belum sholat? Wah, saya nggak sholat Pak. Lah kok nggak sholat? Wah, gini loh Pak Ustaz. Saya ini kan tiap hari jagain kendaraan, jagain sendalnya orang yang sholat. Saya sih nggak sholat. Cuma nanti orang-orang yang saya jagain kendaraannya, jagain sendalnya masuk surga, masuk saya nggak diajak. Cerdas ya? Iya. Kan tiap hari saya kendaraannya saya jagain, dikasih duit ya saya terima, nggak ya nggak apa-apa. Sendalnya saya jagain, kalau ada yang hilang ya saya mati-matian nyari. Masuk nanti dia masuk surga saya nggak diajak. Dia ngambil contoh lagi, anjingnya Ashabul Kahfi dibandingin anjingnya Ashabul Kahfi itu pun dimasukkan surganya Allah karena jaga Ashabul Kahfi yang sembunyi di dalam gua, yang cerita 7 orang pemuda yang tertidur dalam gua sampai 300 tahun, 350 atau 300 tahun ya, itu anjingnya aja masuk surga. Loh mosok saya yang manusia nggak masuk surga? Oh ya pinter saya kan Pak. Lah iya saya kalau Pak Ustadz mungkin dengerin ceramah nggak tiap hari, saya nih dengerin ceramah zuhur, dengerin maghrib, dengerin subuh, dengerin. Loh karena memang masjid itu masjid gede, apalagi kalau bulan puasa begini ceramah itu maghrib ada, maghrib ada, taraweh ada, subuh ada, zuhur ada, sehari 3 kali. Dia security tinggalnya di situ. Wah, apa enggak lebih pintar daripada kita? Iya udah terserahlah sampean. Lebih pintar sampean daripada saya sih.
Mosok nanti mereka masuk surga saya nggak diajak. Oh iya bener. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, itu diantaranya. Berarti yo rest area ruang tunggu itu bisa dipesen dari sekarang. Lah setelah alam mahsyar, setelah sidang selesai baru vonis surga atau neraka. Baru selesai itu perjalanan. Nah kita sekarang baru di rest area aja sih jauh, masih jauh. Maka wahud azzada kamilan fa innas safara ba'idun. Bekalnya banyakin, wong perjalanannya sangat jauh. Wa khaffif, dan ringankan al-himla, beban. Bi kasril ha'i, dengan membaca kasroh huruf ha, himla. Wa khafif, dan ringankan al-himla, beban. Ai mahmulaka, artinya bebanmu minat dunya, dari urusan dunia. Fa innal aqabata, karena sesungguhnya rintangan kaudun apa kanudun itu? Hamzah yo. Nah, kaudun sulit. Bebannya jangan diperbanyak, ringanin aja, karena rintangan perjalanannya itu sulit. Bi fathil kafi, dengan membaca fathah huruf kaf, kaudun, wa dhammil hamzati, dan dhammahnya huruf hamzah, berarti kaudun, artinya sulit. Ai annatulu al-aqabah, sesungguhnya rintangan dalam perjalanan, al-jabala, gunung, subun itu sulit. Ibarat perjalanannya nanjak ke gunung itu sangat sulit, maka ya bawa bebannya jangan banyak. Kadang malah orang camping malah dibanyakin ya, kompor-kompor dibawa, magicom dibawa, kalau bisa mau kulkas juga dipotong, ulekan dibawa, cobek dibawa, kayak orang diusir sama bininya. Tidur di rumah aja enak, seneng tidur di hutan. Fa inna umural akhirata, karena sesungguhnya urusan-urusan akhirat syabihatun, itu semisal atau serupa bil bahril ami, dengan laut yang dalam, wa bis safaril ba'id, serupa dengan perjalanan yang jauh, wa bil aqabatis su'bati, dengan tanjakan yang sulit, likasratil ahwali, karena banyaknya rintangan. Bebannya jangan dibanyaki. Wahlis, dan murnikan atau ikhlaskan al-amala, amal. Fa innan nakida, maka sesungguhnya Allah yang maha menilai. Ai al-muqtabiro, artinya yang maha menghitung, al-mumayyiza, dan membedakan, bainal hasani, antara yang baik, wal qabihi, dan buruk, wa huwa, yaitu Allahu ta'ala, Allah ta'ala. Basirun, itu maha melihat. Ai muttaliun, artinya mengetahui, wa muraqabun, dan muraqabah itu apa ya maknanya? Sangat teliti. Li jami'il ahwali, untuk semua urusan-urusan itu. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkatalah Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba, beruntunglah, liman, untuk seseorang, tobat,
yang bagus, lahu untuknya khutwatun wahidatun, satu langkah, khutwatun langkah, wahidatun yang satu, fi umurihi di dalam umurnya, la yuridu yang ia tidak berharap biha dengan khutwah itu tadi, illallah ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Ini maksudnya begini, Imam Ad-Darani itu bilang begini, sungguh beruntunglah orang yang dari sekian amalnya itu ada yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Satu saja ada yang benar-benar lillahi ta'ala itu udah beruntung, apalagi banyak. Karena kan kadang kita berbuat, kita beramal ini ada tujuan lain selain Allah. Misal ada orang rajin duha, rajin amat duha, ya biar rezekinya lancar. Berarti dia punya niat selain Allah. Niatnya justru adalah pemberian Allah, bukan Allahnya. Sehingga begitu dia duha sebulan, 2 bulan, 3 bulan, rezekinya kok malah makin seret, berhenti duhanya. Wong dia tujuannya rezeki, bukan tujuannya Allah. Nah, kata Imam Ad-Darani, dari kesekian yang kita lakukan, entah sholat, entah zakat, entah apa saja, kok ada yang lillahi ta'ala, itu kata beliau tuba, termasuk orang-orang yang beruntung. Wa ma'khaduhu, dan dasar atau dalil dari ucapan Sulaiman Ad-Darani ini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, kepada Mu'ad. Yang dimaksud ini adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Akhlis, ikhlaskan atau murnikan al-amala, amalmu, yuhzika, apa? Beda. Iya kan? Coba Pak Haji. Beda cetakan kadang beda. Mana? Iya jazika. Oh iya. Iya, yang benar ya itu tuh. Ya jazika, yujzika atau ya jazika. Jaza akan mencukupimu minhu, dari amal itu, al-qalilu, walaupun sedikit dari amal yang kita lakukan, kalau ikhlas karena Allah itu yang cukup buat kita. Makanya sekarang kalau ada orang sedekah, ya dikit gak apa-apa, yang penting ikhlas. Tapi kalau dikit semua, ya musola gak jadi-jadi. Yo, ada yang riak-riak dikit gak apa-apa, yang penting banyak. Yo, dia nyumbang ikhlas cuman 10.000. Lah mending 1 juta biar riak. Ya kalau riak 1 juta paling enggak kan masih nyisa 10 yang ikhlas. Lah iya loh, kalau semuanya enggak apa-apa, dikit-dikit yang penting ikhlas, ya musola enggak jadi-jadi. Lah gocek lah 2.000 ya biarin riak, ada yang riak 2 orang Bapak, yang penting nyumbangnya 50 juta. Riak biarin, yang penting musolanya jadi. Ya mungkin dia pahalanya bukan karena riaknya, tapi karena hasil nyumbangnya dia, musola jadi, orang pada sholat di situ. Lah sholatnya orang, pahalanya orang sholat di situ itu yang ngalir ke dia. Ya kalau mungkin yang sumbangan 50 jutanya wong enggak ikhlas ya. Tapi kan pahalanya dari sisi yang lain. Ya, kalau enggak apa-apa 2.000 yang penting ikhlas lah, ya enggak jadi-jadi musola. Ngecrek aja di pinggir jalan. Jangan malu-malu, yang jembatan merah putih. Sampai apal. Gimana Pak Indra itu? Itu. Lah, iya harus ada yang nyumbang banyak, mau ikhlas mau enggak wes. Iya, dia pahalanya mungkin bukan karena sedekahnya itu, tapi karena musolanya yang jadi, kemudian ada orang sholat di situ kan, man sanna sunnatan hasanatan
falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang memfasilitasi kebaikan, maka ia akan mendapat pahala dari kebaikan itu. Ya kan yang dia yang memfasilitasi walaupun awalnya enggak ikhlas. Wa qala asyair, dan berkatalah asyair, penyair, fardun 'alan nasi ayyatubu lakin tarkudz dzunubi aujabu. Fardun, wajib 'alan nas, kepada setiap orang, ayyatubu, untuk tobat. Lakin akan tetapi tarkudz dzunub, meninggalkan dosa, aujabu, itu lebih wajib. Tobat itu bagus, tapi ninggalin dosa lebih bagus. Ngobati penyakit itu bagus, tapi lebih bagus menghindari penyakit. Udah tahu kalau puasa minum es, makan gorengan, radang, ya hindari. Itu lebih bagus daripada begitu minum es, begitu minum gorengan, radang, diobati. Lebih bagus menghindari. Lah sama, ia berbuat dosa, ia tobat, itu bagus, tetapi lebih bagus adalah menghindari dosa itu. Wasabru, dan sabar, finna ibadi, dalam berbagai macam musibah, subhun, itu sulit. Lakin akan tetapi fautus sawabi as'abu, hilangnya pahala itu lebih sulit. Contohnya begini deh. Sabar ketika kena sakit itu sulit. Sabar ketika kena musibah itu enggak gampang. Gampang itu kalau nasihati orang, sabar, sabar. Misalnya tetangga motornya hilang, kita bilang sabar, ntar juga ada gantinya. Mau apalagi bulan Ramadan begini, Allah Maha tahu. Itu kalau nasihati orang. Kalau dia sendiri motornya hilang, yuk asem. Asem. Ini dukun di mana yang sakti nih, saya samperin ini biar diputar giling. Ayo, biar diputar giling. Kalau nasihati orang kan enak ya. Sabar, sabar, biarin lah. Ayam hilang biarin ya Pak Idris ya. Biarin. Iya, kalau nasihati orang kan gampang, kalau kena sendiri ya. Lah sabar ketika kena musibah itu sulit, tapi lebih sulit lagi kalau kehilangan pahalanya. Maksudnya begini, penyakit atau musibah itu bisa menjadi sumber pahala. Ketika ia tertimpa musibah, tertimpa penyakit, masih bisa syukur. Ya bukan perkara gampang. Lah orang ayamnya hilang kok alhamdulillah, nggak usah ngasih umpan lagi. Iya, motornya hilang alhamdulillah, nggak usah bayar pajak. Tapi kan yo jarang ya orang begitu yo. Kena penyakit kok misalnya alhamdulillah. Yo perkara sulit. Ya, orang sabar itu sulit, tetapi memperoleh pahala dari buah kesabaran itu jauh lebih sulit. Maksudnya begitu loh. Lah ketika misalnya ada orang sakit, kita tengokin, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sudah enakan. Loh itu berarti kan syukur ya. Nah, iya. Misalnya dia sakit tuh ditengokin, gimana kabarnya? Waduh, alhamdulillah udah enakan. Berarti itu syukur ketika sakit. Bukan kok senang dengan penyakitnya, bukan. Tetap memuji Allah. Nah, itu yang memperoleh pahala. Wadahru fi sarbihi ajibun. Wadahru, dan waktu fi sarbihi yang berubah-ubah, yang cepat berganti, ajibun, itu luar biasa. Lakin ghaflatun nas, akan tetapi lalainya manusia, ajabun, itu lebih menakjubkan, lebih mengagumkan. Waktu cepat berganti, berlalu, itu luar biasa. Tetapi orang kok tetap lalai, itu tambah luar biasa lagi. Udah tahu kalau waktu itu, kesempatan itu enggak lama.
bentar akan berubah, bentar akan berubah. Lah orang kok masih lalai, belum cepet-cepet tobat, wah itu yang luar. Wa kullu ma qad yaji qaribun likullil mauti min man dzaka aqrabu. Wa kullu ma qad yaji, setiap sesuatu pasti datang, qaribun dekat. Likullil maut, dan setiap kematian min dzaka aqrabu, itu jauh lebih dekat. Sesuatu yang datang itu dekat, tapi kematian lebih dekat. Tapi wong kita nggak ngerasa, ya perasaan masih lama. Padahal kalau Allah mau, ya saat itu juga. Nggak ada kata-kata besok. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang udah datang waktunya, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundur. Israel nggak bisa diajak nego masalahnya. Bentarlah Israel, bentar, ini kerjaan belum beres. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Kalau bisa nego, mau diambil sekarang, jangan Israel, bini lagi hamil. Nanti udah lahir gimana sekarang, jangan Israel, anak masih kecil. Nanti udah gede gimana sekarang, jangan Israel, anak saya belum ada yang nikah. Begitu udah nikah gimana sekarang, jangan, saya pengen lihat punya cucu. Udah punya cucu, jangan, pengen lihat punya habis cucu cicit. Nah, udah punya cicit, jangan, masih pengen lihat punya apa habis cicit tuh kok cocot. Orang pasti kan begitu ya, akan nawar terus, cuman nggak bisa ditawar masalahnya. Kalau di Quran itu surah Jumat itu, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahwa setiap orang itu pasti akan lari dari kematian. Kalau bisa mah pokoknya jangan dekat-dekat lah. Sebisa mungkin yang jauh. Ya tadi itu nawar terus. Cuman kan kita nggak bisa nawar masalahnya. Tapi fa innahu mulaqikum, sesungguhnya bukan kematian yang nyamperi kita, tapi kita yang nyamperi kematian. Kalau memang misalnya ada di antara kita yang ditakdir meninggalnya di Jepang umpama. Oh iya dilalah, itu ada tawaran kerjaan di sono. Kita ambil, begitu nyampe sono memang Israel udah nungguin di sono lah. Wong takdirnya di Jepang ya memang. Apa umpama kan Idul Fitri, yang lain pada pulang kampung, dia nggak pulang kampung. Di takdirnya pas Idul Fitri itu meninggalnya di Ancol umpama. Yuk dilalah jalan-jalan ke Ancol. Kata Israel, nah biasanya pulang kampung malah enggak, malah main ke Ancol. Ya memang takdirnya Allah di Ancol ini mah. Lagi main ke Ancol, lagi berenang, kelilipan pasir. Kelilipan pasir sama truk-truknya. Lalu takdirnya, kalau memang udah takdirnya ya kan, sayangnya kan kita nggak tahu. Aina ma taqulu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kita nggak tahu masalahnya, takdir kita ini di mana nggak tahu. Lah kalau tahu ya milih aja ya. Tahu mah milih. Cuman nggak tahu. Ya misalnya seumur-umur nggak pernah mancing. Ada yang ngajakin mancing ikut lah, namanya orang nggak pernah mancing kan ya. Duduk di empang ngantuk, begitu ngantuk nyemplung. Iya makanya kalau ada sesuatu yang kita kok seumur-umur kok enggak, kok ada tawaran, wah hati-hati, jangan-jangan hati-hati, jangan-jangan memang kontraknya di situ habisnya.
Yo misalnya biasanya lebaran pulang kampung, lah kok nggak pulang kampung. Malah yo kancol ya. Keliliban pasir setrek. Wallahu a'lam bishawab.